Hi viewers, welcome to Henny and Hotel Podcast. Kali ini saya bersama Ibu Feni Arta. Beliau selaku General Manager Hotel Grand Sahid Jaya. Halo Bu Feni, apa kabar? Baik, Wah, baik ini sekali. seru banget ya. Seru-seru. Saya shock karena tadi jalan-jalan di lobi dan habis mencoba beberapa makanan, ternyata sudah berbeda ya Bu ya sekarang. 180 derajat ya? 180 derajat. Saya dan tim saat ini, memang kalau kami ini kita bilangnya tim pandemi. Jadi memang yang lama-lama tuh sudah nggak ada gitu ya. Sekarang ini benar-benar orang yang join di zaman pandemi. Oke. Zaman pandemi sampai sekarang, termasuk saya, termasuk saya. Nah, tapi saya melihat, maksudnya di 51 tahun kan kejadian tuh banyak banget ya, kejadian ekonomi, kerusuhan gitu ya, ngelewatin banyak hal gitu. Tapi bisa survive gitu, walaupun nggak selamanya ceritanya menyenangkan selalu gitu ya. Kami pun di sini 5 tahun ke belakang ini gitu ya, itu ya juga nggak senang-senang semua ceritanya gitu. Tapi saya selalu ingat gitu ya, maksudnya karena saya sempat ketemu sebentar dengan Bu Julia. Ibu ya. Ya, dengan Kerja Ibu. keras itu. Kalau Bapak saya nggak ketemu kan gitu. Tapi dari ngobrol sebentar itu saya belajar bahwa this is your second home gitu. Maksudnya this is your family that you need to keep it. Harus dijaga, harus diberikan selalu value-value yang positif gitu ya. Harus selalu, kita tuh harus jadi contoh yang baik gitu. Jadi ya nilai-nilai seperti itu yang jadi sekarang saya bikin di tim ini supaya kita nih we own each other loh gitu. Jadi nggak ada tuh ceritanya yang hurt family member, menyakiti apa segala macam gitu ya. Nah, nilai-nilai itu yang kita bawa. Jadi we fight, we argue, yes gitu. Tapi setelah itu ya sudah, kita berbaikan lagi seperti keluarga gitu. Dan kita harus bangunnya sama-sama gitu, nggak bisa. Mungkin kalau saya sekarang posisi kan di as a general manager gitu kan, but it doesn't mean saya nih bosnya, kalian tuh anak buah gitu. Jadi benar-benar we are equal, we are partner gitu loh. Saya nggak bisa jalan sendirian, tapi tim juga nggak bisa jalan kalau nggak ada leadernya kan gitu. Jadi benar-benar yes gitu. Jadi ketergantungan satu sama lainnya tuh ada, dan dan kita ya fight bersama-sama gitu, fight together gitu. Nah, harganya itu harusnya sih kalau dibanding kompetitor sebelah kita masih yang paling ini kok, yang paling very good price gitu. Jadi kita mulai dengan harga itu dengan kondisi seperti ini loh ya. Kita jual di harga 1,8. Mulai dari 1,8 untuk kamar yang Nakula Sadewa. Tapi pokoknya stay tune aja di sosial media kami dan website. Karena ada banyak sekali kadang-kadang kita kasih misalnya diskon gitu. Jadi ada seasonal discount, ada bonus ini dan itu gitu ya. Dan by the way, sekarang ini kami di Grand Sahid Jaya juga sudah punya aplikasi. Aplikasi digital, jadi bisa dari sana nanti untuk booking langsung bayar, terus lihat informasi hotel, fasilitas dan lain-lainnya gitu. Dan a lot of things yang coming up di tahun ini dan tahun depan gitu. Didoakan Stay tune ya. Semoga ya. Iya. Back lagi ke Hotel Sahid Jaya sendiri. Yes.
kita ketahui bahwa Hotel Sahid Jaya ini dulu terkenal sekali dengan Puri Agung. Ya. Gitu ya. Siapa sih yang tidak tahu dengan Puri Agung? Semua orang kawinan Puri Agung Puri kayaknya. Agung, kalau nggak di Puri Agung Nggak tidak keren. nendang judulnya, benar nggak sih? Betul. Jadi mungkin boleh cerita banyak, mungkin karena saya juga tahu meeting roomnya lumayan banyak Ya, juga nih. ya, betul. Mungkin boleh deh diceritain sedikit Oke, deh kira-kira untuk side of di meeting room. Meeting room. Oke. Jadi sebenarnya kita itu bukan cuma renovasi kamar. Meeting room pun termasuk Puri Agung Convention Hall-nya. Jadi kita gini, kita punya 3 ballroom di Grand Sahid Jaya. Jadi yang paling besar dan yang paling the famous one itu Puri Agung Convention Agung, Hall. ya. Lalu ada yang versi kembarannya tapi dalam size yang lebih kecil namanya Puri Ratna. Puri Ratna. Lalu kita ada Candi Singosari. Iya. Dan meeting room yang lain dengan kapasitas up to 100 itu all the name of candi. Ya, dari Candi Pawon, Kalasan, Dieng, Panataran dan seterusnya gitu. Nah, semuanya itu kami sudah renovasi. Justru sebenarnya kami renovasi pertama kali itu adalah ballroom Puri Agung. Justru yang itu pertama kali, ya? justru Oke. pertama kali itu yang saya renovasi adalah Puri Agung Convention Hall. Jadi mungkin kalau yang, soalnya saya suka dengar gini, oh iya dulu ibu saya kawinannya di Kawinan sini, situ. ya, gitu. Oke. Dan waktu pas mereka datang lagi untuk kawinan anak atau cucunya, wow, bilang gitu sudah totally different loh. Different. Walaupun Oke. ada beberapa yang tetap kita pertahankan. Jadi kalau viewers ada yang ingat gitu ya, oh ya Puri Agung Flashback ini. nih. Ya, jadi kalau bagian atapnya itu kami nggak rubah karena di sana Oke, di sana banyak filosofi Filosofinya. gitu. Jadi desain lalu ada ukiran-ukiran itu kami nggak rubah. Yang kami rubah itu bagian karpet dan chandelier. Oh, chandelier. Chandeliernya gitu, jadi lebih modern. Karpetnya juga kalau dulu kan banyak ornamen Jawa, jadi agak full gitu ya. Agak Nah full, ini agak berat kami bikin sedikit minimalis gitu, tapi tetap ada filosofi dari si desain karpet itu sendiri. Wow. Jadi ada story-nya lah, ada story karpetnya, ada story-nya. Kalau bagian ceiling kan itu memang dari dulu ya. Dari dulu. Terkenalnya Puri Agung kan karena Iya, itu, karena dan ceilingnya. nggak punya sekat, nggak punya sekat, tiang ya, di tengah-tengah gitu. Jadi plong begitu saja. Betul. Ya. Dan kalau meeting room kita yang lain pun juga sudah renovasi semua, jadi sudah lebih minimalis karena memang peruntukannya untuk meeting. Dan kita I think the one and only hotel yang semua meeting roomnya walaupun kecil-kecil itu pakai LED sekarang. Jadi kami nggak kenal lagi namanya proyektor, Oke, iya dong. LCD, itu nggak iya. kenal lagi. Jadi kami semua sudah sediakan dengan LED, that's Oke. part of facilities, kecuali untuk yang Puri Agung. Iya, Nah, iya, kalau iya. untuk yang lainnya, untuk fasilitas meeting itu part of fasilitas meeting. Jadi bayar meeting ya sudah, itu aja. Nggak ada lagi tambahan, oh harus bayar LED-nya, harus ininya, harus itunya Oke, gitu. oke. Nah itu kita sudah rubah semua. Lalu ya digitalisasi lah ya. Jadi Bluetooth, no cabling, seperti itu. Oke. Jadi kita sudah pikirkannya sampai ke sana. Oke, gitu. oke. Harusnya sih jadi nggak ada lagi lah kalau misalnya gini ya, kalau orang, makanya saya ketawa-ketawa aja kalau orang pasti banyak bilang, oh hotel yang jadul itu ya. Yes, the looks of the building of course kan saya nggak bisa rubah Iya ya, dong, gitu iya ya. dong. Mau dirubah gimana gitu. Iya, iya. Tapi Inside-nya. kami selalu refresh dan revamp gitu ya. Jadi benang merahnya tetap ada, original idenya tetap di sana, tapi lebih fresh gitu ya, lebih memasukkan teknologi di sana, terus lebih ya nggak ketinggalan zaman gitu loh. Betul, Jadi betul. bukan berarti looks old dari luar gitu ya. Ini gedungnya udah Bukan berarti di tua. dalamnya juga ya bukan old, berarti ya. di dalamnya juga bukan juga old. teknologinya juga jadul. Iya, Jadi betul. itu yang kita harus rubah mindsetnya. Yes, betul. Bahwa apalagi ini kan hotel sudah di running, let's see, mungkin generasi ketiga ya. Ya. Jadi generasi ketiga itu tuh udah Gen Z ya. Betul. Jadi itu betul. pemikirannya udah beda guys. Betul, Jadi betul, jadi betul. saya juga lihat tadi semuanya sudah smart TV Iya. ya. Di elevator juga. Iya. Jadi benar-benar satu shock gitu Betul. loh Mbak Feni. Karena benar-benar saya nggak menyangka kalau direnovasinya sebagus ini. Iya, Gitu loh. iya, Jadi iya. tanpa meninggalkan ya
Pokoknya ciri khas, ya nilai-nilai Indonesianya, nilai-nilai Indonesianya. we keep it as our identity gitu. Iya. Selain dibilang hotel jadul, hotel udah tua, hotel kuno gitu, suka dulu dibilangnya hotel government. Betul. Image-nya Ya kesana kan, ya, Bu Feby. gitu. Nah, jadi sekarang we balance the market gitu. Jadi kita tidak dominasi lagi government. Jadi kita lebih various gitu, lebih macam-macam lah gitu. Jadi corporate, staycation justru surprisingly beberapa, terutama 2025 ini makin kesini itu makin full gitu. Nah, memang kita fasilitas tuh belum semua on. Jadi seperti sekarang tuh kami tuh punya pool. Nah, tapi upcoming itu kita akan ada fitness center, gym, wellness and spa, plus kita ada paddle tennis. Oh, oke. Ya, Itu yang gitu membuat akan rame seperti yes, nanti. gitu. Jadi we expand things tidak secara konvensional lagi sekarang Yeah, gitu. Jadi ya mungkin itu Kelebihan. millennials dan Gen Z kali ya Betul. gitu ya, mikirnya nggak cuma oh ya kalau hotel itu kamar dan meeting Iya. saja gitu. Jadi kita expand to the facilities Iya, betul, gitu. betul. Karena kami tuh meyakini bahwa orang-orang tuh sekarang tuh yang dibeli tuh experience kan gitu. Story Iya, gitu kan. iya. Bukan lagi cuma oh yang penting masuk kamar tidur gitu. Justru mereka tuh mau experience, explore di hotelnya ada apa aja gitu. Nah, jadi karena kita membalance semua market, sehingga kita nggak, maksudnya kalau yang di sininya sepi gitu ya, kami masih punya market yang lain. Itu satu. Jadi the first strategy itu we balance everything sekarang gitu. Kita tidak lagi demand terhadap satu market saja, tapi juga ke yang lain-lain. Nah, di other side kami selalu memperbarui dan menambah terus facilities yang mungkin orang tidak pikirkan. Gitu. Jadi ya kalau ngomongin pool, wellness spa, fitness center itu kan hal normal. Kids club mungkin sekarang juga hotel-hotel karena banyak anak-anak staycation gitu ya, itu kami juga sedang ongoing renovasi. Plus yang terbaru nanti adalah paddle tennis. Lagi happening Ya, kan lagi tempat happening. katanya mencari jodoh. Ya. Watch out yang masih single ya. Kami melakukan kerjasama dengan beberapa pihak gitu untuk lebih ke menjadi hotel yang lebih sustain gitu. Okay. Sustainability-nya kita concern juga di sana. The way we treat garbage, sampah gitu ya. Ya kalau sampah kan banyak banget ya. Ya apa sih kalau hotel tuh botol plastik lah gitu ya. Jadi kita sudah ganti botol plastik kita dengan botol kaca tapi yang bisa di recycle gitu. Jadi kita we collaborate dengan satu perusahaan dengan biosistem gitu, dan produksinya di sini. Ya, jadi produksinya di hotel ini. Jadi kita nggak pergi ke sana kemari gitu ya untuk transportation dan lain-lain. Satu, kita minimal tidak ada lagi mobil truk air yang mundar-mandir ke kita. Itu satu. So we save ya, membantu lah ya untuk tidak menambah polusi udara. Betul. Lalu semua produksi di sini. Jadi kami ya secara pekerjaan juga lebih efisien gitu, karena kami ya ibaratnya kami punya storage
water storage oke. sendiri gitu kan. Wow. Gitu. Nah, itu yang pertama. Terus habis itu beberapa dari ornamen-ornamen kami itu adalah hasil daur ulang dari pakaian. Ada juga beberapa di beberapa kamar yang dekorasinya itu daur ulang dari kertas sebenarnya. Gitu. That's good. Daur ulang dari kertas ya, sangat pintar lah ya. Saya Iya, kreasi. I amazed dengan apa ya para kreator ini gitu. Terus Rokok. puntung rokok. Nah, itu apa sih ya kalau mereka bilang nikotin, part of the nikotinnya itu kan itu susah untuk didaur ulang. Mungkin kalau yang apa sih lintingnya gitu ya, itu kan bagian kertas, jadi bisa didaur ulang segala macam. Tapi yang nikotinnya itu sulit untuk didaur ulang. Nah, kita berkolaborasi untuk sekarang ini kita punya coaster untuk alas minum, untuk alas gelas gitu ya, itu kita sudah pakai hasil dari daur ulang puntung rokok yang dihasilkan oleh para perokok di hotel ini. Jadi karena ini kan Grand Sahid Jaya kan part of Sahid City Complex kan, jadi ada offices, ada ya banyak orang ya, apartemen, hospital ya? Gitu. Nah, orang Indonesia ini senangnya merokok soalnya. Jadi we collect puntung rokoknya, itu kita kerjasama dengan third party, hasilnya menjadi coaster kami. Upcoming kita akan punya beberapa souvenir, jam tangan yang diolah dari puntung rokok. Lalu nanti di beberapa kamar kita ada soundbar. Ya, soundbar tapi itu dari materialnya dari puntung rokok. Wah, keren. Ya, something like that. So kalau untuk restorannya ini tadi saya nyobain tuh. Makan di mana? Itu enak banget, Bengawan Solo, Bu Feni. Guys, tadi saya mencoba makan di Bengawan Solo. Sebuntutnya sama soto Betawi. Dan ambience-nya I like it. Karena mix lagi Javanese, mix Indonesian pride dengan modern. Nah, memang di Bengawan Solo ini mungkin kalau orang yang datang dulu masa sih gitu ya. Dulu waktu pas saya datang pertama juga, nih restoran gimana ya gitu. Gemes gitu dilihatnya gitu. Nah, memang Bengawan Solo kita memang desain untuk Indonesian food, tapi kami mau Indonesian yang otentik. Jadi tidak, kan rata-rata nih orang kalau makan di hotel, makanan Indonesia ya rasa hotel. Kalau ini saya memang sengaja, jadi kalau makanannya itu pedes, ya pedes. Jadi jangan setengah-setengah. Gitu. Jadi apa namanya? Memang kita bring the authentic itu ke Bengawan Solo, gitu. Dan jangan mentang-mentang namanya Bengawan Solo terus makanannya Jawa semua ya, enggak gitu. Nah, kami sediakan dari Sabang sampai Merauke, gitulah. Pokoknya semua makanan Indonesia ada di sana, but it's really authentic. Karena kenapa saya berani bilang otentik? Karena makanan-makanan di menu kami itu resepinya bukan dari hasil chefnya sekolah gitu ya. No, jadi most of the menu di sana itu resepinya dari nenek saya. Saya kebetulan karena orang Sumatera, jadi saya panggil tante itu Mak Tuo. Jadi resepnya ada dari Mak Tuo saya, ada dari ibunya eksekutif chef kami orang Manado, ibunya eksekutif chef kami, itu mamanya dulu suka masak macam-macam ya. Kalau orang Manado woku lah, inilah itulah, itu resepnya turun temurun. Gitu. Jadi kalau lihat original resepinya dari masakan-masakan itu adalah tulisan tangan
semua Okay, that's nice. orang-orang gitu. Iya, 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 iya. Yes. Itu unik sekali loh. Yes. Fanny, ya. Nah, jadi memang nanti setelah itu kita wrap up di plating yang sekarang cantik, kekinian ya, gitu. Tapi all the recipe itu datang dari ya leluhur kami di sini gitu. Jadi semua bisa ini, semua bisa Sharing kasih, ya, bisa sharing ya. semua bisa sharing. Mama saya atau tante saya bisa makan, Oma saya ya bisa masak ini enak iya, gitu iya. ya. Masak. Well, actually yang masak pertama itu adalah siapa yang kasih resepi. Iya, harus Jadi, buktikan dong. Yes, jadi masak, Resepinya. kita kita enak gitu, kita Oke. suka. Habis itu di revamp gitu. Jadi sama executive chef Masak, kami, ya. gitu ya, dibikinlah plating yang cantik gitu. Barulah setelah itu kita sosialisasikan ke semua tim. Baru setelah itu kita jual. Plus ada another satu Chinese restoran dan Japanese restoran gitu. Ya kalau Chinese-nya it's a really Chinese, ya kalau Japanese-nya it's a old Japanese. I think Jadi- loyal customer-nya benar banget. Itu establishnya udah lama banget, Bu betul, Fanny. betul, Ya, oke. betul. Ya upcoming kami punya all day dining restoran sebenarnya yang sekarang ini masih dalam tahap proses untuk renovasi. The idea of the restaurant itself itu sudah harusnya sudah matang gitu ya. Jadi ini to the next levelnya kita untuk renovasi. Lalu juga ada cake shop dan we expand our coffee shop to the other place gitu. Nah itulah project yang berikutnya gitu. Itu next project ya. Ini keren banget. Ini nggak terasa loh ya. So, Ibu Fanny, thank you so much. Terima Ibu, for your kasih. time. Terima Ini nggak kasih. terasa banget ya. Jadi kalau sudah ngobrol gitu, tiktokannya keren gitu ya. Nah nanti kalau seandainya ada yang ingin stay di Hotel Grand Sahid, nanti Ibu Fanny kan memberikan diskon podcast ini ya. Mungkin ya the easiest way you may contact us di sosial media kami, terutama di Instagram @grandsahidjaya. Nanti semua admin, markom, everybody will reply that gitu. Jadi and stay tune juga karena ada beberapa waktu yang kita ada promo diskon atau misalnya promo adding facilities, benefits dan lain-lain gitu. Oke. So, nggak terasa ya. And we'll see you next time. And our podcast Henny and Hotel. See you. Bye-bye. Bye. Hai viewers, tadi saya sudah berbincang dengan General Manager Grand Sahid Jaya Jakarta dengan Ibu Fanny Arta. Kami sudah membicarakan banyak sekali perubahan-perubahan yang akan terjadi di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta. Dan sekarang saya berada di Yudhistira Room, kamar yang sangat-sangat edgy. Dan seperti kita lihat di sini, pemandangan yang sangat luar biasa di jantung kota Jakarta. I'll see you next hotel. Bye.